Bismillah walhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita berada di pertengahan Sya'ban, yang biasa juga disebut dengan nisfu Sya'ban. Dari beberapa riwayat yang disebutkan, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan di malam nisfu Sya'ban seperti malam hari ini. Secara umum, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Sya'ban itu memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Sekalipun keistimewaan dan keutamaan bulan Sya'ban itu seringkali dilupakan oleh umat manusia. Kata Rasulullah, syahrun yaghfalu anhu nas, bulan yang banyak dilupakan oleh umat manusia. Padahal bulan itu memiliki keistimewaan. Antara lain keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan dilaporkan segala amal kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan pelaporan. Artinya dalam setahun yang kita lakukan dari amal-amal perbuatan, apakah itu baik atau buruk, amal saleh atau yang mengarah kepada khilaf dan dosa, amal sayyi'ah, itu semua tercatat dengan baik. Lalu catatan itu dilaporkan di bulan Sya'ban. Jadi laporan tahunan malaikat, tutup bukunya malaikat itu di bulan Sya'ban. Ibaratnya sama dengan laporan tahunan pajak, ada tenggang masanya. Jadi durasi waktu yang disediakan dalam pelaporan itu ada masanya. Nah, begitu juga durasi sebulan ini ada masa malaikat untuk menanti. Siapa tahu misalnya ada orang yang mau perbaiki laporannya dulu sebelum dilapor. Makanya masih ada waktu 15 hari. Kalau kita berada di nisfu Sya'ban misalnya, maka masih ada waktu memperbaiki laporan itu. Jangan sampai ada kekeliruan. Masih ada harapan untuk menghapus,
mesti X kesalahan-kesalahan. Itulah sebabnya Nabi itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena Nabi katakan, saya senang ketika amalan saya dilaporkan saya lagi puasa. Nanti Allah bertanya, apa yang dikerjakan hambaku waktu dilaporkan itu amalannya oleh malaikat? Lalu Allah bertanya, apa yang mereka lakukan? Mereka lagi puasa ya Allah. Jadi sebenarnya dari sini bulan Sya'ban itu adalah bulan harap-harap cemas Rasulullah. Rasul saja yang tidak ada dosanya masih cemas. Bentuk kecemasannya itu Nabi melakukan banyak aktivitas ibadah di bulan Sya'ban, terutama ibadah puasa. Karena Nabi menginginkan saat dilaporkan amalan manusia, orang itu lagi mengharap laporannya itu menjadi laporan yang baik. Jadi durasi waktu di bulan Sya'ban itu sampai kemudian ada titik di satu malam namanya nisfu Sya'ban. Ini menjadi titik yang kedua, alarm yang kedua. Masih ada setengah bulan lagi sebelum amalan kita dilaporkan, dan itu tutup nanti. Jadi awal penulisan malaikat itu sebenarnya kalau berdasarkan riwayat ini, awal penulisan malaikat itu ada di awal Ramadan. Jadi catatan tahunan malaikat atas manusia hamba itu diawali dari Ramadan, lalu sampai di Rajab. Nah, bulan Sya'ban ini bulan perbaikan laporan. Makanya Nabi menyebutkan bulan yang seringkali dilupakan manusia. Jarang kita ingat bahwa bulan ini adalah bulan laporan kita. Justru yang banyak biasa terjadi karena memasuki bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban itu banyak menjadi bulan piknik. Katanya minggu terakhir karena masuk bulan Ramadan, maka biasanya yang banyak tempat-tempat dikunjungi Bantimurung, Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka, Tanjung Bira, dan tanjung-tanjung lainnya. Padahal Nabi menyebutkan dalam riwayat-riwayat itu tentang keutamaannya. Dan salah satu arti dari Sya'ban itu antara lain seakar dengan kata sya'bun. Ayat yang menyebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Allah menciptakan laki dan perempuan dan menciptakan syu'uban, bangsa-bangsa. Jadi sepertinya makna Sya'ban itu adalah menunjukkan arti kekuatan. Kalau arti lain yang biasa digunakan oleh orang Arab masa dahulu, Sya'ban itu artinya mengumpulkan kekuatan dengan mencari air, berarti kehidupan, berarti mencari bekal itu di bulan Sya'ban.
Dan karena masuk bulan suci Ramadan, maka tentu ibu-ibu mempersiapkan juga bekalnya, sembakonya. Biasa itu belanjanya di bulan Sya'ban. Ada juga yang biasa ibu-ibu belanja memang sebelum masuk Ramadan untuk persiapan bulan Ramadan. Sekalinya masuk Ramadan tambah belanja lagi. Ya, ada juga biasa begitu. Jadi seharusnya bulan Ramadan itu adalah bulan irit karena kita lagi puasa, tapi justru meningkat pembelanjaan di bulan Ramadan. Nah, ini juga aneh juga ini. Tapi terjadi di masyarakat kita. Nah, bulan Sya'ban itu adalah bulan menyatukan energi, kekuatan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sehingga bulan Sya'ban itu juga dikatakan dengan syahrun listi'dadi syahri Ramadan, bulan persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Lalu kemudian bagaimana malam hari ini? Malam nisfu Sya'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Ada yang menghitung nisfu Sya'ban jatuh pada hari Senin. Ada lagi yang menghitung nisfu Sya'ban jatuh besok, hari Selasa. Kalau ada yang menghitung dua-duanya, berarti kalau dia memaksimalkan amal ibadah di dua hari ini, ya tentu lebih baik. Karena kebaikan amal saleh itu tidak ada penentuan hari. Tapi kalau kita jadikan sebagai bentuk kebaikan yang lebih, itu tidak masalah juga. Karena ada kemuliaan, ada ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan hari dan malam itu. Ayat misalnya yang menjelaskan tentang nisfu Sya'ban. Dalam surah Ad-Dukhan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraku kullu amrin hakim. Sungguhnya kami menurunkan, kata Allah, di malam mubarakah, di malam yang berberkah. Hampir semua ulama menjelaskan dalam tafsirnya ketika menerjemahkan itu Laila Mubarakah, itu menyebutkan malam nisfu Sya'ban. Ya. Hampir semua ulama menjelaskan itu. Kalau kita buka tafsir, mal muradu bil lailatil mubarakah fi awal surah Ad-Dukhan. Maka ulama banyak menjelaskan itu Laila Mubarakah yang dimaksud adalah malam nisfu Sya'ban. Lalu apa yang terjadi di malam itu? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam nisfu Sya'ban itu, di malam Laila Mubarakah itu, diputuskan segala perkara hal ihwal, masalah manusia, masalah makhluk. Jadi bukan hanya masalahnya manusia, masalahnya semua makhluk. Dari yang maha bijaksana. Jadi penetapan apa yang akan terjadi dalam setahun itu di dalam nisfu Sya'ban. Berarti malam hari ini adalah malam penentuan nasib.
kalau merujuk kepada penafsiran para ulama, mal muradu, apa yang dimaksud dengan malam Lailah Mubarakah. Berarti kalau berdasarkan ini, maka nasib seseorang itu ditentukan setahun di malam nisfu Sya'ban. Apa yang ditentukan? Mulai dari hidupnya, umurnya, berapa tahun dia masih punya jatah hidup di dunia ini. Apakah masih ada 5 tahun, masih ada 10 tahun, atau sisa 1 minggu? Ada di malam penentuan itu, namanya malam nisfu Sya'ban. Ditentukan rezekinya, berapa karung lagi beras dimakan, berapa karung lagi gula pasir, berapa gelas lagi kopi yang diminum, dan seterusnya. Itu ditetapkan malam hari itu, ditetapkan bahagia dan celakanya, termasuk jodohnya. Apakah masih kawin ini orang? Ya, dan seterusnya. Itu semua ditetapkan. Fiha yufraku kullu amrin. Jadi segala sesuatu ditetapkan pada malam itu. Pohon yang ada di depan rumah kita, pohon mangga misalnya, berapa buahnya tahun ini? Berapa buahnya mandike kita, ayam, burung, dan lain-lain. Seluruh makhluk itu ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban ini. Itulah sebabnya maka ada para ulama menjelaskan, sekalipun ada yang menilainya riwayatnya tidak kuat, menganggapnya sebagai riwayat yang dhaif, namun sebagian ulama menyebutkannya tidak apa-apa melaksanakan ibadah sekalipun itu didasari pada riwayat yang dianggap sebagian ulama itu dhaif. Misalnya, kalau ada yang melaksanakan salat tahajud malam nisfu Sya'ban, padahal di luar malam nisfu Sya'ban kalau bangun itu hanya bangun kencing, sudah kencing pergi lagi tidur. Tapi karena dia tahu misalnya malam itu adalah malam nisfu Sya'ban, ia kemudian berwudu lalu salat tahajud. Pertanyaannya, kalau ada orang yang melakukan itu, apakah berdosa? Tidak. Sekalipun itu dia dasari ibadahnya dengan riwayat yang dhaif karena kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu, tapi tidak mengapa. Jadi tidak ada masalah. Kalau ternyata pada malam hari dia bangun lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia yang baik, karena dia mengetahui bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam Lailah Mubarakah yang di dalamnya diputuskan segala hal ihwal makhluk,
lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kalau dia berdoa dia mendapatkan dosa? Tentu tidak. Tidak ada orang yang berdoa mendapatkan dosa. Bahkan perintah berdoa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, maka kalau misalnya ada orang yang memanfaatkan malam nisfu Sya'ban itu untuk menambah ibadah-ibadah sunatnya, lalu kemudian memperbanyak doa-doanya, maka itu tidak mengapa menurut para ulama kita. Yang salah kalau dipakai begadang lalu kemudian tidak salat subuh. Nah, ini yang keliru. Tapi kalau niatnya untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengapa dilakukan. Sehingga ada doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Tentu kalau ulama mengajarkan ini, maka itu kalau bukan pengamalan dan pengalaman pribadinya, juga menjadi ilham. Mungkin dia terima dari gurunya melalui mimpi, atau mungkin dia terima langsung dari para sahabat, atau bahkan bisa dia terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau misalnya kita ada buku kecil Majmu' Syarif misalnya, kita buka bab Laila Nisfu Sya'ban, di situ ada doanya. Kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang bawa, nah, bisa dibaca. Antara lain misalnya doanya, Allahumma ya dzal man wa la yamunnu alayhi ya dzal jalali wal ikram ya dzat tuli wal in'am la ilaha illa ant zahara al-laji'in wa jara al-mustajirin wa aman al-khaifin. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki anugerah yang banyak, ya dzal manni wa la yamunnu alaih, dan Allah tidak menanti anugerah dari makhluknya. Justru dia memberikan banyak anugerah. Allah tidak membutuhkan kebaikan dari makhluknya. Allah yang memberikan kebaikan kepada makhluknya. Ya dzal jalali wal ikram, Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah tidak menanti keagungan dari makhluknya. Allah tidak menanti ibadah dari makhluknya. Allah tidak bertambah kemuliaannya dengan ibadah yang kita lakukan, dan tidak mengurangi kemuliaannya dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya kita mohon dan kita berkata, ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tuli wal in'am, wahai Allah yang memberikan kenikmatan. Lalu kemudian kita berkata, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Zaharal laji'in, nampak malam hari ini, nampak bulan ini, orang yang memohon rahmatmu, orang yang memohon kemuliaanmu, orang yang memohon anugerahmu. Wa amanal khaifin, dan nampak bulan ini, nampak malam ini. Amanal khaifin, orang yang mengharap, orang yang cemas akan
harapan rahmatmu dan keamananmu. Jadi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah adalah mereka yang memaksimalkan doa-doa malam hari ini. Itu maksudnya. Tapi orang yang mencapak, orang yang biarkan saja pada mui wani-wani lainnya singkam maji, bahkan lebih rendah lagi. Mungkin kalau hari-hari sebelumnya dia aktif beribadah, tapi justru malam nisfu Sya'ban itu dia abaikan ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan. Itu namanya orang mencapak, ya. Atau mungkin bisa dikatakan toborroh. Nah, orang yang memaksimalkan ibadahnya termasuk malam hari ini, itu orang yang mengaku memohon, orang yang cemas akan harapan ridha Allah. Jangan-jangan Allah tidak meridhoinya, jangan-jangan Allah tidak merahmatinya, jangan-jangan Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Ya. Jadi selalu mengharap hidayahnya. Karena biasanya orang yang merasa bahwa dia mendapatkan hidayah itu lain dengan orang yang selalu merasa jangan sampai Allah tidak memberinya hidayah. Beda sikap. Ibadah hamba dengan dua sikap seperti ini. Sehingga dilanjutkan, Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya famhu Allahumma bifadlika syaqawati wa hurmani wa tardi wa iqtara rizqi, dan seterusnya. Jadi ada di buku itu kita bisa baca itu doa-doa itu. Kita bisa baca setelah maghrib, kita bisa baca setelah isya, kita bisa baca sebentar kalau kita lagi tahajud. Allahumma in kunta katabtani indak, ya Allah, kalau kau tulis dalam induk catatanmu fi ummil kitab, di lauhim mahfuz, saya syaqiyan, termasuk orang yang celaka, au mahruman, atau orang yang dimurkai, au matrudan, atau orang yang disesat, atau orang yang menjadi sesat, atau orang yang jauh dari kenikmatan rezeki. Ya, jadi sebenarnya ini 4 hal yang menjadi nasib yang selalu kita mohon. Pertama itu hidayah, rahmat, termasuk kesehatan dan rezeki. Nah, kalau semua 4 hal ini itu ada pada diri kita, tertulis bahwa si A ini, orang ini, rahmat dan hidayahnya justru lebih berkurang daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin lebih banyak salat sunatnya tahun lalu daripada tahun ini. Itu berarti hidayahnya berkurang. Justru lebih berkurang mengajinya tahun ini daripada tahun lalu. Masih lebih banyak juz yang dibaca tahun lalu. Ditulis itu. Kalau tahun lalu mungkin hanya dia baca bisa sampai 3 kali khatam Quran. Ternyata tahun ini hanya 1 kali. Berarti dia matrudan. Kalau tahun lalu mungkin dia sholat tahajud
sekali seminggu. Ini tahun ini sekali sebulan. Berarti dia matrudan. Ternyata ditulis dalam hamba. Setiap hamba itu sudah ditulis. Kalau tahun lalu akumulasi yang masuk di rekeningnya misalnya sejumlah 100 juta misalnya, tahun ini tertulis hanya 50 juta saja kau dapat. Berarti dia berkurang rezekinya. Nah, kalau itu terjadi semuanya, jangan sampai malam hari ini ditetapkan itu berkurang semuanya berkurang. Maka kita minta, famhullahumma bifadlika, ya Allah, kami mohon malam hari ini. Nah, inilah namanya nisfu Sya'ban ini. Kami mohon malam hari ini, perbaiki, tingkatkan semua itu tadi. Tingkatkan hidayah sehingga kita lebih banyak mengaji, sehingga kita lebih banyak salat sunnah, sehingga kita mungkin lebih banyak puasa, sehingga kita lebih banyak mengaji, sehingga kita lebih banyak bagi-bagi kue barongko misalnya. Ya, kita lebih banyak berbagi. Nah, itu semua ditetapkan. Nah, itulah yang kita mohon malam hari ini sebagai malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau Nabi menyebutkan bahwa malamnya kita maksimalkan dengan ibadah, maka puasanya kita besoknya kita lakukan puasa. Jadi yang puasa tadi dengan niat nisfu Sya'ban selamat, yang masih menghitung nisfu Sya'ban besok, besok tambah lagi puasa besok. Ya, jangan sampai ternyata jatuhnya nisfu Sya'ban besok misalnya. Ya, karena menurut hitungan hisab, ya hari ini memang nisfu Sya'ban. Tapi menurut kemungkinannya ada lagi 2 versi nanti, karena hitungannya beda. Ya, hitungannya beda. Jadi yang melihat kemungkinan nisfu Sya'ban jatuh besok. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bulan Sya'ban ini kita maksimalkan dengan baik, terutama di akhir-akhir bulan Sya'ban yang tersisa beberapa hari lagi untuk kita masuk ke bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka Allahumma inna ala dzikri wa syukri. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا وجميع المسلمين برحمتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita berada di pertengahan Sya'ban, yang biasa juga disebut dengan nisfu Sya'ban. Dari beberapa riwayat yang disebutkan
dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan di malam nisfu Sya'ban seperti malam hari ini. Secara umum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Sya'ban itu memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Sekalipun keistimewaan dan keutamaan bulan Sya'ban itu seringkali dilupakan oleh umat manusia. Kata Rasulullah, syahrun yaghfalu anhu nas, bulan yang banyak dilupakan oleh umat manusia. Padahal bulan itu memiliki keistimewaan. Antara lain keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan dilaporkan segala amal kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan pelaporan. Artinya dalam setahun yang kita lakukan dari amal-amal perbuatan, apakah itu baik atau buruk, amal saleh atau yang mengarah kepada khilaf dan dosa, amal sayyi'ah, itu semua tercatat dengan baik. Lalu catatan itu dilaporkan di bulan Sya'ban. Jadi laporan tahunan malaikat, tutup bukunya malaikat itu di bulan Sya'ban. Ibaratnya sama dengan laporan tahunan pajak, ada tenggang masanya. Jadi durasi waktu yang disediakan dalam pelaporan itu ada masanya. Nah, begitu juga durasi sebulan ini ada masa malaikat untuk menanti. Siapa tahu misalnya ada orang yang mau perbaiki laporannya dulu sebelum dilapor. Makanya masih ada waktu 15 hari. Kalau kita berada di nisfu Sya'ban misalnya, maka masih ada waktu memperbaiki laporan itu. Jangan sampai ada kekeliruan. Masih ada harapan untuk menghapus, menstip X kesalahan-kesalahan. Itulah sebabnya Nabi itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena Nabi katakan, saya senang ketika amalan saya dilaporkan saya lagi puasa. Nanti Allah bertanya, apa yang dikerjakan hambaku waktu dilaporkan itu amalannya oleh malaikat? Lalu Allah bertanya, apa yang mereka lakukan? Mereka lagi puasa ya Allah. Jadi sebenarnya dari sini bulan Sya'ban itu adalah bulan harap-harap cemas Rasulullah. Rasul saja yang tidak ada dosanya masih cemas. Bentuk kecemasannya itu Nabi melakukan banyak aktivitas ibadah di bulan Sya'ban, terutama ibadah puasa. Karena
Nabi menginginkan saat dilaporkan amalan manusia, orang itu lagi mengharap laporannya itu menjadi laporan yang baik. Jadi durasi waktu di bulan Sya'ban itu sampai kemudian ada titik di satu malam namanya nisfu Sya'ban. Ini menjadi titik yang kedua, alarm yang kedua. Masih ada setengah bulan lagi sebelum amalan kita dilaporkan, dan itu tutup nanti. Jadi awal penulisan malaikat itu sebenarnya kalau berdasarkan riwayat ini, awal penulisan malaikat itu ada di awal Ramadan. Jadi catatan tahunan malaikat atas manusia hamba itu diawali dari Ramadan, lalu sampai di Rajab. Nah, bulan Sya'ban ini bulan perbaikan laporan. Makanya Nabi menyebutkan bulan yang seringkali dilupakan manusia. Jarang kita ingat bahwa bulan ini adalah bulan laporan kita. Justru yang banyak biasa terjadi karena memasuki bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban itu banyak menjadi bulan piknik. Katanya minggu terakhir karena masuk bulan Ramadan, maka biasanya yang banyak tempat-tempat dikunjungi Bantimurung, Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka, Tanjung Bira, dan tanjung-tanjung lainnya. Padahal Nabi menyebutkan dalam riwayat-riwayat itu tentang keutamaannya. Dan salah satu arti dari Sya'ban itu antara lain seakar dengan kata sya'bun. Ayat yang menyebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Allah menciptakan laki dan perempuan dan menciptakan syu'uban, bangsa-bangsa. Jadi sepertinya makna Sya'ban itu adalah menunjukkan arti kekuatan. Kalau arti lain yang biasa digunakan oleh orang Arab masa dahulu, Sya'ban itu artinya mengumpulkan kekuatan dengan mencari air, berarti kehidupan, berarti mencari bekal itu di bulan Sya'ban. Dan karena masuk bulan suci Ramadan, maka tentu ibu-ibu mempersiapkan juga bekalnya, sembakonya. Biasa itu belanjanya di bulan Sya'ban. Ada juga yang biasa ibu-ibu belanja memang sebelum masuk Ramadan untuk persiapan bulan Ramadan. Sekalinya masuk Ramadan tambah belanja lagi. Ya, ada juga biasa begitu. Jadi seharusnya bulan Ramadan itu adalah bulan irit karena kita lagi puasa, tapi justru meningkat pembelanjaan di bulan Ramadan. Nah, ini juga aneh juga ini. Tapi terjadi di masyarakat kita. Nah, bulan Sya'ban itu adalah bulan menyatukan energi, kekuatan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sehingga bulan Sya'ban itu juga dikatakan dengan syahrun
listi'dadi syahri Ramadan, bulan persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Lalu kemudian bagaimana malam hari ini? Malam nisfu Sya'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Ada yang menghitung nisfu Sya'ban jatuh pada hari Senin. Ada lagi yang menghitung nisfu Sya'ban jatuh besok, hari Selasa. Kalau ada yang menghitung dua-duanya, berarti kalau dia memaksimalkan amal ibadah di dua hari ini, ya tentu lebih baik. Karena kebaikan amal saleh itu tidak ada penentuan hari. Tapi kalau kita jadikan sebagai bentuk kebaikan yang lebih, itu tidak masalah juga. Karena ada kemuliaan, ada ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan hari dan malam itu. Ayat misalnya yang menjelaskan tentang nisfu Sya'ban. Dalam surah Ad-Dukhan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraku kullu amrin hakim. Sungguhnya kami menurunkan, kata Allah, di malam mubarakah, di malam yang berberkah. Hampir semua ulama menjelaskan dalam tafsirnya ketika menerjemahkan itu Laila Mubarakah, itu menyebutkan malam nisfu Sya'ban. Ya. Hampir semua ulama menjelaskan itu. Kalau kita buka tafsir, mal muradu bil lailatil mubarakah fi awal surah Ad-Dukhan. Maka ulama banyak menjelaskan itu Laila Mubarakah yang dimaksud adalah malam nisfu Sya'ban. Lalu apa yang terjadi di malam itu? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam nisfu Sya'ban itu, di malam Laila Mubarakah itu, diputuskan segala perkara hal ihwal, masalah manusia, masalah makhluk. Jadi bukan hanya masalahnya manusia, masalahnya semua makhluk, dari yang maha bijaksana. Jadi penetapan apa yang akan terjadi dalam setahun itu di dalam nisfu Sya'ban. Berarti malam hari ini adalah malam penentuan nasib. Kalau merujuk kepada penafsiran para ulama, mal muradu, apa yang dimaksud dengan malam Laila Mubarakah. Berarti kalau berdasarkan ini, maka nasib seseorang itu ditentukan setahun di malam nisfu Sya'ban. Apa yang ditentukan? Mulai dari hidupnya, umurnya, berapa tahun dia masih punya jatah hidup di dunia ini. Apakah masih ada 5 tahun, masih ada 10 tahun, atau sisa 1 minggu? Nah, ada di malam penentuan itu, namanya malam nisfu Sya'ban. Ditentukan rezekinya, berapa karung lagi beras dimakan, berapa karung lagi
gula, pasir, berapa gelas lagi kopi yang diminum, dan seterusnya. Itu ditetapkan malam hari itu, ditetapkan bahagia dan celakanya, termasuk jodohnya. Apakah masih kawin ini orang? Ya, dan seterusnya. Itu semua ditetapkan. Fiha yufraku kullu amrin. Jadi segala sesuatu ditetapkan pada malam itu. Pohon yang ada di depan rumah kita, pohon mangga misalnya, berapa buahnya tahun ini? Berapa buahnya mandike kita, ayam, burung, dan lain-lain. Seluruh makhluk itu ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban ini. Itulah sebabnya maka ada para ulama menjelaskan, sekalipun ada yang menilainya riwayatnya tidak kuat, menganggapnya sebagai riwayat yang dhaif, namun sebagian ulama menyebutkannya tidak apa-apa melaksanakan ibadah sekalipun itu didasari pada riwayat yang dianggap sebagian ulama itu dhaif. Misalnya, kalau ada yang melaksanakan salat tahajud malam nisfu Sya'ban, padahal di luar malam nisfu Sya'ban kalau bangun itu hanya bangun kencing, sudah kencing pergi lagi tidur. Tapi karena dia tahu misalnya malam itu adalah malam nisfu Sya'ban, ia kemudian berwudu lalu salat tahajud. Pertanyaannya, kalau ada orang yang melakukan itu, apakah berdosa? Tidak. Sekalipun itu dia dasari ibadahnya dengan riwayat yang dhaif karena kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu, tapi tidak mengapa. Jadi tidak ada masalah. Kalau ternyata pada malam hari dia bangun lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia yang baik, karena dia mengetahui bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam Lailatul Mubarakah yang di dalamnya diputuskan segala hal ihwal makhluk. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau dia berdoa dia mendapatkan dosa? Tentu tidak. Tidak ada orang yang berdoa mendapatkan dosa. Bahkan perintah berdoa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, maka kalau misalnya ada orang yang memanfaatkan malam nisfu Sya'ban itu untuk menambah ibadah-ibadah sunatnya, lalu kemudian memperbanyak doa-doanya, maka itu tidak mengapa menurut para ulama kita. Yang salah kalau dipakai begadang lalu kemudian tidak salat subuh. Nah, ini yang keliru. Tapi kalau
niatnya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengapa dilakukan. Sehingga ada doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Tentu kalau ulama mengajarkan ini, maka itu kalau bukan pengamalan dan pengalaman pribadinya, juga menjadi ilham. Mungkin dia terima dari gurunya melalui mimpi, atau mungkin dia terima langsung dari para sahabat, atau bahkan bisa dia terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau misalnya kita ada buku kecil Majmu' Syarif misalnya, kita buka bab Laila Nisfi Sya'ban, di situ ada doanya. Kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang bawa, bisa dibaca. Antara lain misalnya doanya, Allahumma ya dzal man wa la yamunnu alayhi, ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tuli wal in'am, la ilaha illa ant, zahara al-laji'in wa jara al-mustajirin wa aman al-khaifin. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki anugerah yang banyak, ya dzal manni wa la yamunnu alaih, dan Allah tidak menanti anugerah dari makhluknya. Justru dia memberikan banyak anugerah. Allah tidak membutuhkan kebaikan dari makhluknya. Allah yang memberikan kebaikan kepada makhluknya. Ya dzal jalali wal ikram, Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah tidak menanti keagungan dari makhluknya. Allah tidak menanti ibadah dari makhluknya. Allah tidak bertambah kemuliaannya dengan ibadah yang kita lakukan, dan tidak mengurangi kemuliaannya dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya kita mohon dan kita berkata, ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tuli wal in'am, wahai Allah yang memberikan kenikmatan. Lalu kemudian kita berkata, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Zaharal laji'in, nampak malam hari ini, nampak bulan ini, orang yang memohon rahmatmu, orang yang memohon kemuliaanmu, orang yang memohon anugerahmu. Wa amanal khaifin, dan nampak bulan ini, nampak malam ini. Amanal khaifin, orang yang mengharap, orang yang cemas akan harapan rahmatmu dan keamananmu. Jadi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah adalah mereka yang memaksimalkan doa-doa malam hari ini. Itu maksudnya. Tapi orang yang mencapak, orang yang biarkan saja pada mui wani-wani lainnya singkam maji, bahkan lebih rendah lagi. Mungkin kalau hari-hari sebelumnya dia aktif beribadah, tapi justru malam nisfu Sya'ban itu dia abaikan ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan. Itu namanya orang macapa, ya, atau mungkin bisa dikatakan toborro. Nah, orang yang memaksimalkan ibadahnya termasuk malam hari ini, itu orang yang mengaku memohon, orang yang cemas
akan harapan ridha Allah. Jangan-jangan Allah tidak meridhoinya, jangan-jangan Allah tidak merahmatinya, jangan-jangan Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Ya, jadi selalu mengharap hidayahnya. Karena biasanya orang yang merasa bahwa dia mendapatkan hidayah itu lain dengan orang yang selalu merasa jangan sampai Allah tidak memberinya hidayah. Beda sikap. Ibadah hamba dengan dua sikap seperti ini. Sehingga dilanjutkan, Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya famhu Allahumma bifadlika syaqawati wa hurmani wa tardi wa iqtara rizqi, dan seterusnya. Jadi ada di buku itu kita bisa baca itu doa-doa itu. Kita bisa baca setelah maghrib, kita bisa baca setelah isya, kita bisa baca sebentar kalau kita lagi tahajud. Allahumma in kunta katabtani indak, ya Allah, kalau kau tulis dalam induk catatanmu fi ummil kitab, di lauhim mahfuz, saya syaqiyan, termasuk orang yang celaka, au mahruman, atau orang yang dimurkai, au matrudan, atau orang yang disesat, atau orang yang menjadi sesat, atau orang yang jauh dari kenikmatan rezeki. Ya, jadi sebenarnya ini 4 hal yang menjadi nasib yang selalu kita mohon. Pertama itu hidayah, rahmat, termasuk kesehatan dan rezeki. Nah, kalau semua 4 hal ini itu ada pada diri kita, tertulis bahwa si A ini, orang ini, rahmat dan hidayahnya justru lebih berkurang daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin lebih banyak salat sunatnya tahun lalu daripada tahun ini. Itu berarti hidayahnya berkurang. Justru lebih berkurang mengajinya tahun ini daripada tahun lalu. Masih lebih banyak juz yang dibaca tahun lalu. Ditulis itu. Kalau tahun lalu mungkin hanya dia baca bisa sampai 3 kali khatam Quran. Ternyata tahun ini hanya 1 kali. Berarti dia matrudan. Kalau tahun lalu mungkin dia sholat tahajud sekali seminggu, ini tahun ini sekali sebulan. Berarti dia matrudan. Ternyata ditulis dalam hamba. Setiap hamba itu sudah ditulis. Kalau tahun lalu akumulasi yang masuk di rekeningnya misalnya sejumlah 100 juta misalnya, tahun ini tertulis hanya 50 juta saja kau dapat. Berarti dia berkurang rezekinya. Nah, kalau itu terjadi semuanya, jangan sampai malam hari ini ditetapkan itu berkurang semuanya berkurang. Maka kita minta, famhullahumma bifadlika, ya Allah, kami mohon malam hari ini. Inilah namanya nisfu Sya'ban ini. Kami mohon malam hari ini, perbaiki, tingkatkan semua itu tadi.
tingkatkan hidayah sehingga kita lebih banyak mengaji, sehingga kita lebih banyak salat sunnah, sehingga kita mungkin lebih banyak puasa, sehingga kita lebih banyak mengaji, sehingga kita lebih banyak bagi-bagi kue barongko misalnya. Ya, kita lebih banyak berbagi. Nah, itu semua ditetapkan. Nah, itulah yang kita mohon malam hari ini sebagai malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau Nabi menyebutkan bahwa malamnya kita maksimalkan dengan ibadah, maka puasanya kita, besoknya kita lakukan puasa. Jadi yang puasa tadi dengan niat nisfu Sya'ban selamat, yang masih menghitung nisfu Sya'ban besok, besok tambah lagi puasa besok. Ya, jangan sampai ternyata jatuhnya nisfu Sya'ban besok misalnya. Ya, karena menurut hitungan hisab, ya hari ini memang nisfu Sya'ban, tapi menurut kemungkinan, ya kemungkinannya ada lagi 2 versi nanti karena hitungannya beda, ya hitungannya beda. Jadi yang melihat kemungkinan nisfu Sya'ban jatuh besok. Ya, wallahu alam bisawab. Semoga bulan Sya'ban ini kita maksimalkan dengan baik, terutama di akhir-akhir bulan Sya'ban yang tersisa beberapa hari lagi untuk kita masuk ke bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka Allahumma inna ala dzikri wa syukri. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Waghfir lana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa li asatidina wa jami'al muslimina bi rahmatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita berada di pertengahan Sya'ban, yang biasa juga disebut dengan nisfu Sya'ban. Dari beberapa riwayat yang disebutkan, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan di malam nisfu Sya'ban seperti malam hari. Secara umum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Sya'ban itu memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Sekalipun keistimewaan dan keutamaan bulan Sya'ban itu seringkali dilupakan oleh umat manusia.
Kata Rasulullah, syahrun yaghfalu anhu nas, bulan yang banyak dilupakan oleh umat manusia. Padahal bulan itu memiliki keistimewaan. Antara lain keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan dilaporkan segala amal kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan pelaporan. Artinya dalam setahun yang kita lakukan dari amal-amal perbuatan, apakah itu baik atau buruk, amal saleh atau yang mengarah kepada khilaf dan dosa, amal sayyi'ah, itu semua tercatat dengan baik. Lalu catatan itu dilaporkan di bulan Sya'ban. Jadi laporan tahunan malaikat, tutup bukunya malaikat itu di bulan Sya'ban. Ibaratnya sama dengan laporan tahunan pajak, ada tenggang masanya. Jadi durasi waktu yang disediakan dalam pelaporan itu ada masanya. Nah, begitu juga durasi sebulan ini ada masa malaikat untuk menanti. Siapa tahu misalnya ada orang yang mau perbaiki laporannya dulu sebelum dilapor. Makanya masih ada waktu 15 hari. Kalau kita berada di nisfu Sya'ban misalnya, maka masih ada waktu memperbaiki laporan itu. Jangan sampai ada kekeliruan. Masih ada harapan untuk menghapus, menstip X kesalahan-kesalahan. Itulah sebabnya Nabi itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena Nabi katakan, saya senang ketika amalan saya dilaporkan saya lagi puasa. Nanti Allah bertanya, apa yang dikerjakan hambaku waktu dilaporkan itu amalannya oleh malaikat? Lalu Allah bertanya, apa yang mereka lakukan? Mereka lagi puasa ya Allah. Jadi sebenarnya dari sini bulan Sya'ban itu adalah bulan harap-harap cemas Rasulullah. Rasul saja yang tidak ada dosanya masih cemas. Bentuk kecemasannya itu Nabi melakukan banyak aktivitas ibadah di bulan Sya'ban, terutama ibadah puasa. Karena Nabi menginginkan saat dilaporkan amalan manusia, orang itu lagi mengharap laporannya itu menjadi laporan yang baik. Jadi durasi waktu di bulan Sya'ban itu sampai kemudian ada titik di satu malam namanya nisfu Sya'ban. Ini menjadi titik yang kedua, alarm yang kedua. Masih ada setengah bulan lagi sebelum amalan kita dilaporkan, dan itu tutup nanti. Jadi awal penulisan malaikat itu sebenarnya kalau berdasarkan riwayat ini, awal penulisan malaikat itu ada di awal Ramadan.
Jadi catatan tahunan malaikat atas manusia hamba itu diawali dari Ramadan, lalu sampai di Rajab. Nah, bulan Sya'ban ini bulan perbaikan laporan. Makanya Nabi menyebutkan bulan yang seringkali dilupakan manusia. Jarang kita ingat bahwa bulan ini adalah bulan laporan kita. Justru yang banyak biasa terjadi karena memasuki bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban itu banyak menjadi bulan piknik. Katanya minggu terakhir karena masuk bulan Ramadan, maka biasanya yang banyak tempat-tempat dikunjungi Bantimurung, Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka, Tanjung Bira, dan tanjung-tanjung lainnya. Padahal Nabi menyebutkan dalam riwayat-riwayat itu tentang keutamaannya. Dan salah satu arti dari Sya'ban itu antara lain seakar dengan kata sya'bun. Ayat yang menyebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Allah menciptakan laki dan perempuan dan menciptakan syu'uban, bangsa-bangsa. Jadi sepertinya makna Sya'ban itu adalah menunjukkan arti kekuatan. Kalau arti lain yang biasa digunakan oleh orang Arab masa dahulu, Sya'ban itu artinya mengumpulkan kekuatan dengan mencari air, berarti kehidupan, berarti mencari bekal itu di bulan Sya'ban. Dan karena masuk bulan suci Ramadan, maka tentu ibu-ibu mempersiapkan juga bekalnya, sembakonya. Biasa itu belanjanya di bulan Sya'ban. Ada juga yang biasa ibu-ibu belanja memang sebelum masuk Ramadan untuk persiapan bulan Ramadan. Sekalinya masuk Ramadan tambah belanja lagi. Nah, ada juga biasa begitu. Jadi seharusnya bulan Ramadan itu adalah bulan irit karena kita lagi puasa, tapi justru meningkat pembelanjaan di bulan Ramadan. Nah, ini juga aneh juga ini. Tapi terjadi di masyarakat kita. Nah, bulan Sya'ban itu adalah bulan menyatukan energi, kekuatan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sehingga bulan Sya'ban itu juga dikatakan dengan syahrun listi'dadi syahri Ramadan, bulan persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Lalu kemudian bagaimana malam hari ini? Malam nisfu Sya'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Ada yang menghitung nisfu Sya'ban jatuh pada hari Senin. Ada lagi yang menghitung nisfu Sya'ban jatuh besok, hari Selasa. Kalau ada yang menghitung dua-duanya, berarti kalau dia memaksimalkan amal ibadah di dua hari ini, ya tentu lebih baik.
Karena kebaikan amal saleh itu tidak ada penentuan hari. Tapi kalau kita jadikan sebagai bentuk kebaikan yang lebih, itu tidak masalah juga. Karena ada kemuliaan, ada ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan hari dan malam itu. Ayat misalnya yang menjelaskan tentang nisfu Sya'ban. Dalam surah Ad-Dukhan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraku kullu amrin hakim. Sungguhnya kami menurunkan, kata Allah, di malam mubarakah, di malam yang berberkah. Hampir semua ulama menjelaskan dalam tafsirnya ketika menerjemahkan itu Laila Mubarakah, itu menyebutkan malam nisfu Sya'ban. Ya. Hampir semua ulama menjelaskan itu. Kalau kita buka tafsir, mal muradu bil lailatil mubarakah fi awal surah Ad-Dukhan. Maka ulama banyak menjelaskan itu Laila Mubarakah yang dimaksud adalah malam nisfu Sya'ban. Lalu apa yang terjadi di malam itu? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam nisfu Sya'ban itu, di malam Laila Mubarakah itu, diputuskan segala perkara hal ihwal, masalah manusia, masalah makhluk. Jadi bukan hanya masalahnya manusia, masalahnya semua makhluk. Dari yang maha bijaksana. Jadi penetapan apa yang akan terjadi dalam setahun itu di dalam nisfu Sya'ban. Berarti malam hari ini adalah malam penentuan nasib. Kalau merujuk kepada penafsiran para ulama, mal muradu, apa yang dimaksud dengan malam Laila Mubarakah. Berarti kalau berdasarkan ini, maka nasib seseorang itu ditentukan setahun di malam nisfu Sya'ban. Apa yang ditentukan? Mulai dari hidupnya, umurnya, berapa tahun dia masih punya jatah hidup di dunia ini. Apakah masih ada 5 tahun, masih ada 10 tahun, atau sisa 1 minggu? Nah, ada di malam penentuan itu, namanya malam nisfu Sya'ban. Ditentukan rezekinya, berapa karung lagi beras dimakan, berapa karung lagi gula pasir, berapa gelas lagi kopi yang diminum, dan seterusnya. Itu ditetapkan malam hari itu. Ditetapkan bahagia dan celakanya, termasuk jodohnya. Apakah masih kawinin orang? Ya, dan seterusnya. Itu semua ditetapkan. Fiha yufraku kullu amrin. Jadi segala sesuatu ditetapkan pada malam itu. Pohon yang ada di depan rumah kita, pohon mangga misalnya, berapa buahnya tahun ini?
berapa buahnya mandike kita, ayam, burung dan lain-lain, seluruh makhluk itu ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban ini. Itulah sebabnya maka ada para ulama menjelaskan, sekalipun ada yang menilainya riwayatnya tidak kuat, menganggapnya sebagai riwayat yang dhaif, namun sebagian ulama menyebutkannya tidak apa-apa melaksanakan ibadah sekalipun itu didasari pada riwayat yang dianggap sebagian ulama itu dhaif. Misalnya kalau ada yang melaksanakan salat tahajud malam nisfu Sya'ban, padahal di luar malam nisfu Sya'ban kalau bangun itu hanya bangun kencing, sudah kencing pergi lagi tidur. Tapi karena dia tahu misalnya malam itu adalah malam nisfu Sya'ban, dia kemudian berwudu lalu salat tahajud. Pertanyaannya, kalau ada orang yang melakukan itu, apakah berdosa? Tidak. Sekalipun itu dia dasari ibadahnya dengan riwayat yang dhaif karena kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu, tapi tidak mengapa. Jadi tidak ada masalah. Kalau ternyata pada malam hari dia bangun lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia yang baik, karena dia mengetahui bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam Lailatul Mubarakah yang di dalamnya diputuskan segala hal ihwal makhluk. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau dia berdoa dia mendapatkan dosa? Tentu tidak. Tidak ada orang yang berdoa mendapatkan dosa. Bahkan perintah berdoa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, maka kalau misalnya ada orang yang memanfaatkan malam nisfu Sya'ban itu untuk menambah ibadah-ibadah sunatnya, lalu kemudian memperbanyak doa-doanya, maka itu tidak mengapa menurut para ulama kita. Yang salah kalau dipakai begadang lalu kemudian tidak salat subuh. Nah, ini yang keliru. Tapi kalau niatnya untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengapa dilakukan. Sehingga ada doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Tentu kalau ulama mengajarkan ini, maka itu kalau bukan pengamalan dan pengalaman pribadinya, juga menjadi ilham. Mungkin dia terima dari gurunya melalui mimpi, atau mungkin dia terima langsung dari para sahabat, atau bahkan bisa dia terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kalau misalnya kita ada buku kecil Majmu' Syarif misalnya, kita buka bab Laila Nisfi Sya'ban, di situ ada doanya. Kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang bawa, bisa dibaca. Antara lain misalnya doanya, Allahumma ya dzal man wa la yamunnu alayhi ya dzal jalali wal ikram ya dzat tuli wal in'am la ilaha illa ant zahara al-laji'in wa jara al-mustajirin wa aman al-khaifin. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki anugerah yang banyak, ya dzal manni wala yamunnu alaih, dan Allah tidak menanti anugerah dari makhluknya. Justru dia memberikan banyak anugerah. Allah tidak membutuhkan kebaikan dari makhluknya. Allah yang memberikan kebaikan kepada makhluknya. Ya dzal jalali wal ikram, Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah tidak menanti keagungan dari makhluknya. Allah tidak menanti ibadah dari makhluknya. Allah tidak bertambah kemuliaannya dengan ibadah yang kita lakukan, dan tidak mengurangi kemuliaannya dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya kita mohon dan kita berkata, ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tuli wal in'am, wahai Allah yang memberikan kenikmatan. Lalu kemudian kita berkata, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Zaharal laji'in, nampak malam hari ini, nampak bulan ini, orang yang memohon rahmatmu, orang yang memohon kemuliaanmu, orang yang memohon anugerahmu. Wa amanal khaifin, dan nampak bulan ini, nampak malam ini. Amanal khaifin, orang yang mengharap, orang yang cemas akan harapan rahmatmu dan keamananmu. Jadi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah adalah mereka yang memaksimalkan doa-doa malam hari ini. Itu maksudnya. Tapi orang yang mencapak, orang yang biarkan saja pada mui wani-wani lainnya singkam maji, bahkan lebih rendah lagi. Mungkin kalau hari-hari sebelumnya dia aktif beribadah, tapi justru malam nisfu Sya'ban itu dia abaikan ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan. Itu namanya orang macapak, ya. Atau mungkin bisa dikatakan toborroh. Nah, orang yang memaksimalkan ibadahnya termasuk malam hari ini, itu orang yang mengaku memohon, orang yang cemas akan harapan ridha Allah. Jangan-jangan Allah tidak meridhoinya, jangan-jangan Allah tidak merahmatinya, jangan-jangan Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Ya. Jadi selalu mengharap hidayahnya. Karena biasanya orang yang merasa bahwa dia mendapatkan hidayah itu lain dengan orang yang selalu merasa jangan sampai Allah tidak memberinya hidayah. Beda sikap. Ibadah hamba dengan dua sikap seperti ini. Sehingga dilanjutkan, Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw
muqattaran alayya famhu Allahumma bifadlika syaqawati wa hurmani wa tardi wa iqtara rizqi, dan seterusnya. Jadi ada di buku itu kita bisa baca itu doa-doa itu. Kita bisa baca setelah maghrib, kita bisa baca setelah isya, kita bisa baca sebentar kalau kita lagi tahajud. Allahumma in kunta katabtani indak, ya Allah, kalau kau tulis dalam induk catatanmu fi ummil kitab, di lauhim mahfud, saya syaqiyan, termasuk orang yang celaka, au mahruman, atau orang yang dimurkai, au matrudan, atau orang yang disesat, atau orang yang menjadi sesat, atau orang yang jauh dari kenikmatan rezeki. Ya, jadi sebenarnya ini 4 hal yang menjadi nasib yang selalu kita mohon. Pertama itu hidayah, rahmat, termasuk kesehatan dan rezeki. Nah, kalau semua 4 hal ini itu ada pada diri kita, tertulis bahwa si A ini, orang ini, rahmat dan hidayahnya justru lebih berkurang daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin lebih banyak salat sunatnya tahun lalu daripada tahun ini. Nah, itu berarti hidayahnya berkurang. Justru lebih berkurang mengajinya tahun ini daripada tahun lalu. Masih lebih banyak juz yang dibaca tahun lalu. Ditulis itu. Kalau tahun lalu mungkin hanya dia baca bisa sampai 3 kali khatam Quran. Ternyata tahun ini hanya 1 kali. Berarti dia matrudan. Kalau tahun lalu mungkin dia sholat tahajud sekali seminggu, ini tahun ini sekali sebulan. Berarti dia matrudan. Ternyata ditulis dalam hamba, setiap hamba itu sudah ditulis. Kalau tahun lalu akumulasi yang masuk di rekeningnya misalnya sejumlah 100 juta misalnya, tahun ini tertulis hanya 50 juta saja kau dapat. Berarti dia berkurang rezekinya. Nah, kalau itu terjadi semuanya, jangan sampai malam hari ini ditetapkan itu berkurang, semuanya berkurang. Maka kita minta, famhullahumma bifadlika, ya Allah, kami mohon malam hari ini. Nah, inilah namanya nisfu Sya'ban ini. Kami mohon malam hari ini, perbaiki, tingkatkan semua itu tadi. Tingkatkan hidayah sehingga kita lebih banyak mengaji, sehingga kita lebih banyak salat sunnah, sehingga kita mungkin lebih banyak puasa, sehingga kita lebih banyak mengaji, sehingga kita lebih banyak bagi-bagi kue barongko misalnya. Ya, kita lebih banyak berbagi. Nah, itu semua ditetapkan. Nah, itulah yang kita mohon malam hari ini sebagai malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau Nabi menyebutkan bahwa malamnya kita maksimalkan dengan ibadah, maka puasanya kita, besoknya kita lakukan puasa. Jadi yang puasa tadi dengan niat nisfu Sya'ban selamat, yang masih menghitung nisfu Sya'ban besok, besok tambah lagi puasa besok. Ya, jangan sampai ternyata jatuhnya nisfu Sya'ban besok misalnya. Ya,
Karena menurut hitungan hisab, ya hari ini memang nisfu Sya'ban. Tapi menurut kemungkinannya ada lagi 2 versi nanti, karena hitungannya beda. Ya, hitungannya beda. Jadi yang melihat kemungkinan nisfu Sya'ban jatuh besok. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bulan Sya'ban ini kita maksimalkan dengan baik, terutama di akhir-akhir bulan Sya'ban yang tersisa beberapa hari lagi untuk kita masuk ke bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka Allahumma inna ala dzikri wa syukri. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Waghfir lana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa li asatidina wa jami'al muslimina bi rahmatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita berada di pertengahan Sya'ban, yang biasa juga disebut dengan nisfu Sya'ban. Dari beberapa riwayat yang disebutkan, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan di malam nisfu Sya'ban seperti malam hari. Secara umum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Sya'ban itu memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Sekalipun keistimewaan dan keutamaan bulan Sya'ban itu seringkali dilupakan oleh umat manusia. Kata Rasulullah, syahrun yaghfalu anhu nas, bulan yang banyak dilupakan oleh umat manusia. Padahal bulan itu memiliki keistimewaan. Antara lain keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan dilaporkan segala amal kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan pelaporan
Artinya dalam setahun yang kita lakukan dari amal-amal perbuatan, apakah itu baik atau buruk, amal saleh atau yang mengarah kepada khilaf dan dosa, amal sayyi'ah, itu semua tercatat dengan baik. Lalu catatan itu dilaporkan di bulan Sya'ban. Jadi laporan tahunan malaikat, tutup bukunya malaikat itu di bulan Sya'ban. Ibaratnya sama dengan laporan tahunan pajak, ada tenggang masanya. Jadi durasi waktu yang disediakan dalam pelaporan itu ada masanya. Nah, begitu juga durasi sebulan ini ada masa malaikat untuk menanti. Siapa tahu misalnya ada orang yang mau perbaiki laporannya dulu sebelum dilapor. Makanya masih ada waktu 15 hari. Kalau kita berada di nisfu Sya'ban misalnya, maka masih ada waktu memperbaiki laporan itu. Jangan sampai ada kekeliruan. Masih ada harapan untuk menghapus, menstip X kesalahan-kesalahan. Itulah sebabnya Nabi itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena Nabi katakan, saya senang ketika amalan saya dilaporkan saya lagi puasa. Nanti Allah bertanya, apa yang dikerjakan hambaku waktu dilaporkan itu amalannya oleh malaikat? Lalu Allah bertanya, apa yang mereka lakukan? Mereka lagi puasa ya Allah. Jadi sebenarnya dari sini bulan Sya'ban itu adalah bulan harap-harap cemas Rasulullah. Rasul saja yang tidak ada dosanya masih cemas. Bentuk kecemasannya itu Nabi melakukan banyak aktivitas ibadah di bulan Sya'ban, terutama ibadah puasa. Karena Nabi menginginkan saat dilaporkan amalan manusia, orang itu lagi mengharap laporannya itu menjadi laporan yang baik. Jadi durasi waktu di bulan Sya'ban itu sampai kemudian ada titik di satu malam namanya nisfu Sya'ban. Ini menjadi titik yang kedua, alarm yang kedua. Masih ada setengah bulan lagi sebelum amalan kita dilaporkan, dan itu tutup nanti. Jadi awal penulisan malaikat itu sebenarnya kalau berdasarkan riwayat ini, awal penulisan malaikat itu ada di awal Ramadan. Jadi catatan tahunan malaikat atas manusia hamba itu diawali dari Ramadan, lalu sampai di Rajab. Nah, bulan Sya'ban ini bulan perbaikan laporan. Makanya Nabi menyebutkan bulan yang seringkali dilupakan manusia. Jarang kita ingat bahwa bulan ini adalah bulan laporan kita. Justru yang banyak biasa terjadi karena memasuki bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban itu banyak menjadi bulan piknik. Katanya
minggu terakhir. Karena masuk bulan Ramadan, maka biasanya yang banyak tempat-tempat dikunjungi Bantimurung, Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka, Tanjung Bira, dan tanjung-tanjung lainnya. Padahal Nabi menyebutkan dalam riwayat-riwayat itu tentang keutamaannya. Dan salah satu arti dari Sya'ban itu antara lain seakar dengan kata sya'bun. Ayat yang menyebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Allah menciptakan laki dan perempuan dan menciptakan syu'uban, bangsa-bangsa. Jadi sepertinya makna Sya'ban itu adalah menunjukkan arti kekuatan. Kalau arti lain yang biasa digunakan oleh orang Arab masa dahulu, Sya'ban itu artinya mengumpulkan kekuatan dengan mencari air, berarti kehidupan, berarti mencari bekal itu di bulan Sya'ban. Dan karena masuk bulan suci Ramadan, maka tentu ibu-ibu mempersiapkan juga bekalnya, sembakonya. Biasa itu belanjanya di bulan Sya'ban. Ada juga yang biasa ibu-ibu belanja memang sebelum masuk Ramadan untuk persiapan bulan Ramadan. Sekalinya masuk Ramadan tambah belanja lagi. Ada juga biasa begitu. Jadi seharusnya bulan Ramadan itu adalah bulan irit karena kita lagi puasa, tapi justru meningkat pembelanjaan di bulan Ramadan. Nah, ini juga aneh juga ini. Tapi terjadi di masyarakat kita. Nah, bulan Sya'ban itu adalah bulan menyatukan energi, kekuatan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sehingga bulan Sya'ban itu juga dikatakan dengan syahrun listi'dadi syahri Ramadan, bulan persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Lalu kemudian bagaimana malam hari ini? Malam nisfu Sya'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Ada yang menghitung nisfu Sya'ban jatuh pada hari Senin. Ada lagi yang menghitung nisfu Sya'ban jatuh besok, hari Selasa. Kalau ada yang menghitung dua-duanya, berarti kalau dia memaksimalkan amal ibadah di dua hari ini, ya tentu lebih baik. Karena kebaikan amal saleh itu tidak ada penentuan hari. Tapi kalau kita jadikan sebagai bentuk kebaikan yang lebih, itu tidak masalah juga. Karena ada kemuliaan, ada ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan hari dan malam itu. Ayat misalnya yang menjelaskan tentang nisfu Sya'ban. Dalam surah Ad-Dukhan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraku kullu amrin hakim. Sungguhnya kami menurunkan, kata Allah, di malam mubarakah, di malam yang berberkah.
hampir semua ulama menjelaskan dalam tafsirnya ketika menerjemahkan itu Laila Mubarakah, itu menyebutkan malam nisfu Sya'ban. Ya. Hampir semua ulama menjelaskan itu. Kalau kita buka tafsir, mal muradu bil lailatil mubarakah fi awal surah Ad-Dukhan. Maka ulama banyak menjelaskan itu Laila Mubarakah yang dimaksud adalah malam nisfu Sya'ban. Lalu apa yang terjadi di malam itu? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam nisfu Sya'ban itu, di malam Laila Mubarakah itu, diputuskan segala perkara hal ihwal, masalah manusia, masalah makhluk. Jadi bukan hanya masalahnya manusia, masalahnya semua makhluk, dari yang maha bijaksana. Jadi penetapan apa yang akan terjadi dalam setahun itu di dalam nisfu Sya'ban. Berarti malam hari ini adalah malam penentuan nasib. Kalau merujuk kepada penafsiran para ulama, mal muradu, apa yang dimaksud dengan malam Laila Mubarakah. Berarti kalau berdasarkan ini, maka nasib seseorang itu ditentukan setahun di malam nisfu Sya'ban. Apa yang ditentukan? Mulai dari hidupnya, umurnya, berapa tahun dia masih punya jatah hidup di dunia ini. Apakah masih ada 5 tahun, masih ada 10 tahun, atau sisa 1 minggu? Nah, ada di malam penentuan itu, namanya malam nisfu Sya'ban. Ditentukan rezekinya, berapa karung lagi beras dimakan, berapa karung lagi gula pasir, berapa gelas lagi kopi yang diminum, dan seterusnya. Itu ditetapkan malam hari itu, ditetapkan bahagia dan celakanya, termasuk jodohnya. Apakah masih kawin ini orang? Ya, dan seterusnya. Itu semua ditetapkan. Fiha yufraku kullu amrin. Jadi segala sesuatu ditetapkan pada malam itu. Pohon yang ada di depan rumah kita, pohon mangga misalnya, berapa buahnya tahun ini? Berapa buahnya mandike kita, ayam, burung, dan lain-lain. Seluruh makhluk itu ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban itu. Itulah sebabnya maka ada para ulama menjelaskan, sekalipun ada yang menilainya riwayatnya tidak kuat, menganggapnya sebagai riwayat yang dhaif, namun sebagian ulama menyebutkannya tidak apa-apa melaksanakan ibadah sekalipun itu didasari pada riwayat yang dianggap sebagian ulama itu dhaif.
Misalnya kalau ada yang melaksanakan salat tahajud malam nisfu Sya'ban, padahal di luar malam nisfu Sya'ban kalau bangun itu hanya bangun kencing, sudah kencing pergi lagi tidur. Tapi karena dia tahu misalnya malam itu adalah malam nisfu Sya'ban, ia kemudian berwudu lalu salat tahajud. Pertanyaannya, kalau ada orang yang melakukan itu, apakah berdosa? Tidak. Sekalipun itu dia dasari ibadahnya dengan riwayat yang dhaif karena kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu, tapi tidak mengapa. Jadi tidak ada masalah. Kalau ternyata pada malam hari dia bangun lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia yang baik, karena dia mengetahui bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam Lailatul Mubarakah yang di dalamnya diputuskan segala hal ihwal makhluk. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau dia berdoa dia mendapatkan dosa? Tentu tidak. Tidak ada orang yang berdoa mendapatkan dosa. Bahkan perintah berdoa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, maka kalau misalnya ada orang yang memanfaatkan malam nisfu Sya'ban itu untuk menambah ibadah-ibadah sunatnya, lalu kemudian memperbanyak doa-doanya, maka itu tidak mengapa menurut para ulama kita. Yang salah kalau dipakai begadang lalu kemudian tidak salat subuh. Nah, ini yang keliru. Tapi kalau niatnya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengapa dilakukan. Sehingga ada doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Tentu kalau ulama mengajarkan ini, maka itu kalau bukan pengamalan dan pengalaman pribadinya, juga menjadi ilham. Mungkin dia terima dari gurunya melalui mimpi, atau mungkin dia terima langsung dari para sahabat, atau bahkan bisa dia terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau misalnya kita ada buku kecil Majmu' Syarif misalnya, kita buka bab Laila Nisfu Sya'ban, di situ ada doanya. Kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang bawa, nah, bisa dibaca. Antara lain misalnya doanya, Allahumma ya dzal man wa la yamunnu alayhi ya dzal jalali wal ikram ya dzat tuli wal in'am la ilaha illa ant zahara al-laji'in wa jara al-mustajirin wa amana al-khaifin. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki anugerah yang banyak, ya dzal manni wala yamunnu alaih, dan Allah tidak menanti anugerah dari makhluknya. Justru dia memberikan banyak anugerah.
Allah tidak membutuhkan kebaikan dari makhluknya. Allah yang memberikan kebaikan kepada makhluknya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah tidak menanti keagungan dari makhluknya. Allah tidak menanti ibadah dari makhluknya. Allah tidak bertambah kemuliaannya dengan ibadah yang kita lakukan, dan tidak mengurangi kemuliaannya dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya kita mohon dan kita berkata, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzat Tuli wal In'am, wahai Allah yang memberikan kenikmatan. Lalu kemudian kita berkata, La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Zaharal laji'in, nampak malam hari ini, nampak bulan ini, orang yang memohon rahmatmu, orang yang memohon kemuliaanmu, orang yang memohon anugerahmu. Wa amanal khaifin, dan nampak bulan ini, nampak malam ini. Amanal khaifin, orang yang mengharap, orang yang cemas akan harapan rahmatmu dan keamananmu. Jadi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah adalah mereka yang memaksimalkan doa-doa malam hari ini. Itu maksudnya. Tapi orang yang mencapak, orang yang biarkan saja pada mui wani-wani lainnya singkam maji, bahkan lebih rendah lagi. Mungkin kalau hari-hari sebelumnya dia aktif beribadah, tapi justru malam nisfu Sya'ban itu dia abaikan ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan. Itu namanya orang macapa, ya, atau mungkin bisa dikatakan toborroh. Nah, orang yang memaksimalkan ibadahnya termasuk malam hari ini, itu orang yang mengaku memohon, orang yang cemas akan harapan ridha Allah. Jangan-jangan Allah tidak meridhoinya, jangan-jangan Allah tidak merahmatinya, jangan-jangan Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Ya, jadi selalu mengharap hidayahnya. Karena biasanya orang yang merasa bahwa dia mendapatkan hidayah itu lain dengan orang yang selalu merasa jangan sampai Allah tidak memberinya hidayah. Beda sikap. Ibadah hamba dengan dua sikap seperti ini. Sehingga dilanjutkan, Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya famhu Allahumma bifadlika syaqawati wa hurmani wa tardi wa iqtara rizqi, dan seterusnya. Jadi ada di buku itu kita bisa baca itu doa-doa itu. Kita bisa baca setelah maghrib, kita bisa baca setelah isya, kita bisa baca sebentar kalau kita lagi tahajud. Allahumma in kunta katabtani indak, ya Allah, kalau kau tulis dalam induk catatanmu fi ummil kitab, di lauhim mahfuz, saya syaqiyan, termasuk orang yang celaka, au mahruman, atau orang yang dimurkai, au matrudan,
atau orang yang disesat, atau orang yang menjadi sesat, atau orang yang jauh dari kenikmatan rezeki. Ya, jadi sebenarnya ini 4 hal yang menjadi nasib yang selalu kita mohon. Pertama itu hidayah, rahmat, termasuk kesehatan dan rezeki. Nah, kalau semua 4 hal ini itu ada pada diri kita, tertulis bahwa si A ini, orang ini, rahmat dan hidayahnya justru lebih berkurang daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin lebih banyak salat sunatnya tahun lalu daripada tahun ini. Nah, itu berarti hidayahnya berkurang. Justru lebih berkurang mengajinya tahun ini daripada tahun lalu. Masih lebih banyak juz yang dibaca tahun lalu. Ditulis itu. Kalau tahun lalu mungkin hanya dia baca bisa sampai 3 kali khatam Quran. Ternyata tahun ini hanya 1 kali. Berarti dia matrudan. Kalau tahun lalu mungkin dia sholat tahajud sekali seminggu, ini tahun ini sekali sebulan. Berarti dia matrudan. Ternyata ditulis dalam hamba. Setiap hamba itu sudah ditulis. Kalau tahun lalu akumulasi yang masuk di rekeningnya misalnya sejumlah 100 juta misalnya, tahun ini tertulis hanya 50 juta saja kau dapat. Berarti dia berkurang rezekinya. Nah, kalau itu terjadi semuanya, jangan sampai malam hari ini ditetapkan itu berkurang semuanya berkurang. Maka kita minta, famhullahumma bifadlika, ya Allah, kami mohon malam hari ini. Nah, inilah namanya nisfu Sya'ban ini. Kami mohon malam hari ini, perbaiki, tingkatkan semua itu tadi. Tingkatkan hidayah sehingga kita lebih banyak mengaji, sehingga kita lebih banyak salat sunnah, sehingga kita mungkin lebih banyak puasa, sehingga kita lebih banyak mengaji, sehingga kita lebih banyak bagi-bagi kue barongko misalnya. Ya, kita lebih banyak berbagi. Nah, itu semua ditetapkan. Nah, itulah yang kita mohon malam hari ini sebagai malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau Nabi menyebutkan bahwa malamnya kita maksimalkan dengan ibadah, maka puasanya kita, besoknya kita lakukan puasa. Jadi yang puasa tadi dengan niat nisfu Sya'ban selamat. Yang masih menghitung nisfu Sya'ban besok, besok tambah lagi puasa besok. Ya, jangan sampai ternyata jatuhnya nisfu Sya'ban besok misalnya. Ya, karena menurut hitungan hisab, ya hari ini memang nisfu Sya'ban. Tapi menurut kemungkinannya ada lagi 2 versi nanti, karena hitungannya beda. Ya, hitungannya beda. Jadi yang melihat kemungkinan nisfu Sya'ban jatuh besok. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bulan Sya'ban ini kita maksimalkan dengan baik, terutama di akhir-akhir bulan Sya'ban yang tersisa beberapa hari lagi untuk kita masuk ke bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka
اللهم أعنا على ذكر الشكر اللهم بارك لنا في رجب وشعب وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا وجميع المسلمين برحمتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita berada di pertengahan Sya'ban, yang biasa juga disebut dengan nisfu Sya'ban. Dari beberapa riwayat yang disebutkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan di malam nisfu Sya'ban seperti malam hari. Secara umum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Sya'ban itu memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Sekalipun keistimewaan dan keutamaan bulan Sya'ban itu seringkali dilupakan oleh umat manusia. Kata Rasulullah, syahrun yaghfalu anhu nas, bulan yang banyak dilupakan oleh umat manusia. Padahal bulan itu memiliki keistimewaan. Antara lain keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan dilaporkan segala amal kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan pelaporan. Artinya dalam setahun yang kita lakukan dari amal-amal perbuatan, apakah itu baik atau buruk, amal saleh atau yang mengarah kepada khilaf dan dosa, amal sayyi'ah, itu semua tercatat dengan baik. Lalu catatan itu dilaporkan di bulan Sya'ban. Jadi laporan tahunan malaikat, tutup bukunya malaikat itu di bulan Sya'ban. Ibaratnya sama dengan laporan tahunan pajak, ada tenggang masanya.
Jadi durasi waktu yang disediakan dalam pelaporan itu ada masanya. Nah, begitu juga durasi sebulan ini ada masa malaikat untuk menanti. Siapa tahu misalnya ada orang yang mau perbaiki laporannya dulu sebelum dilapor. Makanya masih ada waktu 15 hari. Kalau kita berada di nisfu Sya'ban misalnya, maka masih ada waktu memperbaiki laporan itu. Jangan sampai ada kekeliruan. Masih ada harapan untuk menghapus, menstip X kesalahan-kesalahan. Itulah sebabnya Nabi itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena Nabi katakan, saya senang ketika amalan saya dilaporkan saya lagi puasa. Nanti Allah bertanya, apa yang dikerjakan hambaku waktu dilaporkan itu amalannya oleh malaikat? Lalu Allah bertanya, apa yang mereka lakukan? Mereka lagi puasa ya Allah. Jadi sebenarnya dari sini bulan Sya'ban itu adalah bulan harap-harap cemas Rasulullah. Rasul saja yang tidak ada dosanya masih cemas. Bentuk kecemasannya itu Nabi melakukan banyak aktivitas ibadah di bulan Sya'ban, terutama ibadah puasa. Karena Nabi menginginkan saat dilaporkan amalan manusia, orang itu lagi mengharap laporannya itu menjadi laporan yang baik. Jadi durasi waktu di bulan Sya'ban itu sampai kemudian ada titik di satu malam namanya nisfu Sya'ban. Ini menjadi titik yang kedua, alarm yang kedua. Masih ada setengah bulan lagi sebelum amalan kita dilaporkan, dan itu tutup nanti. Jadi awal penulisan malaikat itu sebenarnya kalau berdasarkan riwayat ini, awal penulisan malaikat itu ada di awal Ramadan. Jadi catatan tahunan malaikat atas manusia hamba itu diawali dari Ramadan, lalu sampai di Rajab. Nah, bulan Sya'ban ini bulan perbaikan laporan. Makanya Nabi menyebutkan bulan yang seringkali dilupakan manusia. Jarang kita ingat bahwa bulan ini adalah bulan laporan kita. Justru yang banyak biasa terjadi karena memasuki bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban itu banyak menjadi bulan piknik. Katanya minggu terakhir karena masuk bulan Ramadan, maka biasanya yang banyak tempat-tempat dikunjungi Bantimurung, Tanjung Bayang, Tanjung Merdeka, Tanjung Bira, dan tanjung-tanjung lainnya. Padahal Nabi menyebutkan dalam riwayat-riwayat itu tentang keutamaannya. Dan salah satu arti dari Sya'ban itu antara lain seakar dengan kata sya'bun. Ayat yang menyebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban
Allah menciptakan laki dan perempuan dan menciptakan syu'uban, bangsa-bangsa. Jadi sepertinya makna Sya'ban itu adalah menunjukkan arti kekuatan. Kalau arti lain yang biasa digunakan oleh orang Arab masa dahulu, Sya'ban itu artinya mengumpulkan kekuatan dengan mencari air, berarti kehidupan, berarti mencari bekal. Itu di bulan Sya'ban. Dan karena masuk bulan suci Ramadan, maka tentu ibu-ibu mempersiapkan juga bekalnya, sembakonya. Biasa itu belanjanya di bulan Sya'ban. Ada juga yang biasa ibu-ibu belanja memang sebelum masuk Ramadan untuk persiapan bulan Ramadan. Sekalinya masuk Ramadan tambah belanja lagi. Ada juga biasa begitu. Jadi seharusnya bulan Ramadan itu adalah bulan irit karena kita lagi puasa, tapi justru meningkat pembelanjaan di bulan Ramadan. Nah, ini juga aneh juga ini. Tapi terjadi di masyarakat kita. Nah, bulan Sya'ban itu adalah bulan menyatukan energi, kekuatan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sehingga bulan Sya'ban itu juga dikatakan dengan syahrun listi'dadi syahri Ramadan, bulan persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Lalu kemudian bagaimana malam hari ini? Malam nisfu Sya'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Ada yang menghitung nisfu Sya'ban jatuh pada hari Senin. Ada lagi yang menghitung nisfu Sya'ban jatuh besok, hari Selasa. Kalau ada yang menghitung dua-duanya, berarti kalau dia memaksimalkan amal ibadah di dua hari ini, ya tentu lebih baik. Karena kebaikan amal saleh itu tidak ada penentuan hari. Tapi kalau kita jadikan sebagai bentuk kebaikan yang lebih, itu tidak masalah juga. Karena ada kemuliaan, ada ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan hari dan malam itu. Ayat misalnya yang menjelaskan tentang nisfu Sya'ban. Dalam surah Ad-Dukhan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraku kullu amrin hakim. Sungguhnya kami menurunkan, kata Allah, di malam mubarakah, di malam yang berberkah. Hampir semua ulama menjelaskan dalam tafsirnya ketika menerjemahkan itu Laila Mubarakah, itu menyebutkan malam nisfu Sya'ban. Ya. Hampir semua ulama menjelaskan itu. Kalau kita buka tafsir, mal muradu bil lailatil mubarakah fi awal surah Ad-Dukhan. Maka ulama banyak menjelaskan itu Laila Mubarakah yang dimaksud adalah malam nisfu Sya'ban. Lalu apa yang terjadi di malam itu? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam nisfu Sya'ban itu
di malam Lailatul Mubarakah itu diputuskan segala perkara hal ihwal, masalah manusia, masalah makhluk. Jadi bukan hanya masalahnya manusia, masalahnya semua makhluk, dari yang maha bijaksana. Jadi penetapan apa yang akan terjadi dalam setahun itu di dalam nisfu Sya'ban. Berarti malam hari ini adalah malam penentuan nasib. Kalau merujuk kepada penafsiran para ulama, mal muradu, apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Mubarakah. Berarti kalau berdasarkan ini, maka nasib seseorang itu ditentukan setahun di malam nisfu Sya'ban. Apa yang ditentukan? Mulai dari hidupnya, umurnya, berapa tahun dia masih punya jatah hidup di dunia ini. Apakah masih ada 5 tahun, masih ada 10 tahun, atau sisa 1 minggu? Nah, ada di malam penentuan itu, namanya malam nisfu Sya'ban. Ditentukan rezekinya, berapa karung lagi beras dimakan, berapa karung lagi gula pasir, berapa gelas lagi kopi yang diminum, dan seterusnya. Itu ditetapkan malam hari itu, ditetapkan bahagia dan celakanya, termasuk jodohnya. Apakah masih kawin ini orang? Ya, dan seterusnya. Itu semua ditetapkan. Fiha yufraku kullu amrin. Jadi segala sesuatu ditetapkan pada malam itu. Pohon yang ada di depan rumah kita, pohon mangga misalnya, berapa buahnya tahun ini? Berapa buahnya mandike kita, ayam, burung, dan lain-lain. Seluruh makhluk itu ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban itu. Itulah sebabnya maka ada para ulama menjelaskan, sekalipun ada yang menilainya riwayatnya tidak kuat, menganggapnya sebagai riwayat yang dhaif, namun sebagian ulama menyebutkannya tidak apa-apa melaksanakan ibadah sekalipun itu didasari pada riwayat yang dianggap sebagian ulama itu dhaif. Misalnya, kalau ada yang melaksanakan salat tahajud malam nisfu Sya'ban, padahal di luar malam nisfu Sya'ban kalau bangun itu hanya bangun kencing, sudah kencing pergi lagi tidur. Tapi karena dia tahu misalnya malam itu adalah malam nisfu Sya'ban, ia kemudian berwudu lalu salat tahajud. Pertanyaannya, kalau ada orang yang melakukan itu, apakah berdosa? Tidak. Sekalipun itu dia dasari ibadahnya dengan riwayat yang dhaif karena kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu, tapi tidak mengapa
Jadi tidak ada masalah kalau ternyata pada malam hari dia bangun lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia yang baik, karena dia mengetahui bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam Lailah Mubarakah yang di dalamnya diputuskan segala hal ihwal makhluk. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau dia berdoa dia mendapatkan dosa? Tentu tidak. Tidak ada orang yang berdoa mendapatkan dosa. Bahkan perintah berdoa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian